Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA secara online. Yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan menerima berkat firman Tuhan. Yuk, Kak Upi ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Iya, kita sudah menaikkan pujian Aku Bersuka Cita ya. Kau harap adik-adik seperti lagu ini ya, bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kak Opi ajak kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Yuk, siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena atas anugerah Tuhan kami boleh ada, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami percaya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulaikan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberi kami hikmat, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan IHMPA hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap berdiri adik-adik. Kak Opi mau ajak adik-adik lagi. Kita mau menaikkan satu pujian Jalan Serta Yesus. Bisa ya? Ya, boleh bergerak di rumah. Yuk, kita bergerak sama-sama ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya adik-adik, capek atau tidak nih memuji Tuhan ya? Tetap semangat ya. Yuk, sekarang Kak Opi mau ajak adik-adik kita mau membaca kitab Mazmur. Yuk disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Mazmur 108. Yuk dicari. Mazmur di Perjanjian Lama, kita mau membaca dari pasal yang 108. Kita mau membaca ayat 1 sampai 6. Ya, kita baca bersama-sama ya. Kak Opi baca di sini, adik-adik baca di rumah. Ya. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu
sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Masih tetap tinggal berdiri ya adik-adik ya. Kak Opi mau ajak adik-adik menaikkan satu pujian lagi sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan. Ya, Kak Opi ajak adik-adik menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Anita di IHMPA tanggal 16 Januari 2022. Kak Anita lagi. Semoga adik-adik semuanya nggak bosan ya. Jangan lihat Kak Anitanya, ya. Karena hari ini hari Minggu khusus untuk Tuhan Yesus, Kak Anita yang menemani. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda. Baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, mulai dari hari Senin, Selasa, sampai juga dengan di hari Minggu. Pada hari ini kami mau meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh duduk tenang, kami boleh mendengarkan, dan juga kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada hari Minggu ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, diambil terlebih dahulu Alkitabnya kalau masih jauh dari adik-adik ya. Diambil, kalau sudah dapat kita akan baca Alkitab bersama-sama. Ayatnya sedikit banget, jadi kita bacanya bersama-sama. Oke, Kak Anita akan share perikop apa sih pada hari Minggu ini. Iya, pada hari ini kita baca dari Matius 5 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sudah dapat semuanya? Yuk. Matius 5 ayat yang pertama sampai yang keempat. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nggak apa-apa, didengarkan terlebih dahulu. Tapi kalau adik-adiknya sudah bisa membaca, bisa baca melalui Alkitab atau di layar adik-adik semuanya. Ya, kalau nggak bisa cari, minta bantuan sama papa, sama mama, sama opa, sama oma, boleh. Minta bantuan sama kakaknya, boleh. Ya, Matius ada di mana ya? Oke, sudah dapat semuanya? Adik-adik, kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang keempat. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Kalau sudah Alkitabnya diletakkan, jangan jauh-jauh dari adik-adik ya. Deket-deket aja. Oke, ya.
Hari ini kita cuma baca 4 ayat, pendek sekali. Tapi wah, luar biasa hari ini perikopnya adik-adik ya. Mungkin adik-adik ada yang sering sekali membaca ayat ini. Oke. Ulang tahun Kevin. Kevin sebentar lagi akan berusia 8 tahun. Ia menantikan pesta ulang tahunnya. Ia sudah memimpikan hari itu selama berbulan-bulan. Bahkan ia membayangkan pesta di rumahnya bersama teman-temannya dan juga ada badut. Sayangnya, pesta ulang tahun dengan badut tidak akan terjadi karena keadaan sedang sulit. Jadi orang tua Kevin harus menghemat pengeluaran. Tetapi orang tua Kevin sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk hari istimewa Kevin. Orang tua Kevin membelikan beberapa makanan kesukaannya. Lalu ia juga mengundang teman-teman Kevin untuk datang ke rumah menikmati pesta sederhana. Orang tua Kevin berharap Kevin menyukainya. Hari istimewa tiba. Ketika Kevin membuka pintu, ia melihat teman-temannya datang membawa banyak sekali hadiah dan juga makanan untuk pesta ulang tahun Kevin. Kevin nampak bahagia sekali. Bahkan ia sudah tidak ingin ada badut lagi. Kevin sangat menikmati pesta ulang tahun bersama teman-temannya. Nah, kita juga harus belajar bahwa tidak masalah sesederhana apapun mengadakan pesta ulang tahun selama ada orang-orang yang mencintai kita. Terlebih, Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Tuhan Yesus ingin kita bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi, untuk segala sesuatu yang sudah kalian terima dari Tuhan, lewat orang tua, teman, atau siapapun, jangan lupa mengucap syukur. Sebab Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau main tebak-tebakan. Kak Anita mau kasih pertanyaan gitu ya. Nanti adik-adik dari rumah bisa jawab. Meskipun Kak Anita tidak bisa mendengar, tapi Tuhan dengar jawaban adik-adik ya. Oke, ada pilihan nih adik-adik. Adik-adik lebih suka mana? Lebih senyum, lebih bahagia, lebih happy. Pilih yang mana? Ketika adik-adik belajar atau ketika adik-adik main sama teman-temannya? Pilihan yang susah ini Kak Anita ya. Kalau Kak Anita mah suka main sama teman-teman, enak, happy. Kalau adik-adik gimana? Lebih suka belajar atau main sama teman-teman? Oke, next. Yang kedua, pertanyaannya adalah, ketika ada teman yang terjatuh, apa yang adik-adik lakukan? Menolong teman yang jatuh? Atau kita ejek, kita ketawain? Seperti gambar. Kasian deh lu, makanya jangan lihat-lihat. Mana nih yang membuat adik-adik itu merasa happy, membuat adik-adik merasa senang? Menolong teman yang jatuh atau mentertawakannya? Pilihannya ada di adik-adik loh ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tuh lebih senang mana sih? Baca Alkitab atau main game di HP? Pilihannya berat ya. Sekarang adik-adik sekolah aja pakai HP, ya kan? Jangan-jangan adik-adik nonton YouTube
pada hari Minggu ini itu menggunakan HP juga. HP itu penting, Kak. Waduh, berat ya. Tapi yang Kak Anita tanyakan saat ini adalah main games-nya atau baca Alkitabnya. Mana yang bikin adik-adik lebih happy? Oke, for the last question, adik-adik lebih happy mana? Adik-adik main sendiri atau adik-adik main sama teman-temannya? Main sama teman bisa, main sama kakak atau sama adik bisa. Adik-adik lebih happy mana? Main sendirian, mau sharing mainannya, atau buat sendiri aja mainannya. Kan mama papa beliin buat aku, Kak, bukan buat temenku. Ngapain harus dibagi-bagi? Ngapain harus dipinjemin? Betul apa betul? Ya? Gimana? Adik-adik memilih yang mana? Oke. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah membaca bahwa saat itu kejadiannya udah lama banget. Tuhan Yesus melakukan pengajaran, penginjilan atau khotbah di sebuah bukit. Nah, ini banyak orang yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus, cerita tentang kebenaran, cerita tentang firman Tuhan, Injil, kabar baik seperti itu yang disampaikan langsung sama Tuhan Yesus. Dan banyak orang tuh berbondong-bondong mau datang, mau mendengar secara langsung Tuhan Yesus tuh mau ngomong apa. Waduh, andai kan kalau Tuhan Yesus itu, kita ada di saat itu, di momen itu, adik-adik mau nggak ketemu sama Tuhan Yesus? Mau berbondong-bondong nggak? Berbondong-bondong itu apa sih, Kak? Berbondong-bondong itu datangnya rame-rame. Jadi banyak orang seperti itu. Kalau sendirian datangnya sendiri. Kalau beramai-ramai banyak orang tuh namanya berbondong-bondong. Jadi berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ada di waktu itu, mau nggak adik-adik datang ke Tuhan Yesus, terus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Mau nggak ya? Oke, kita baca lagi Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Waduh, kok mungkin kalau kakak-kakak yang kelas tanggung, ini ya, tahu lawan kata. Kalau untuk adik-adik yang kecil tahu nggak ya lawan kata? Jadi katanya tuh berlawanan artinya. Ini Tuhan Yesus meminta atau menyuruh orang-orang itu atau murid-muridnya itu untuk berbahagia. Padahal keadaan mereka tuh miskin. Orang miskin disuruh bahagia. Gimana sih Tuhan Yesus? Malah Tuhan Yesus kasih hadiah. Untuk orang-orang miskin berbahagialah. Karena kalianlah yang punya kerajaan sorga. Waduh, kurang luar biasa apa nih Tuhan Yesus? Kita jadi bertanya-tanya, Tuhan gimana sih, maunya apa sih? Orang miskin tuh kan sedih. Makan aja bingung, mau minum bingung, pakai baju apa bingung. Karena semua serba terbatas adik-adik. Makan, ya kalau punya uang makan, kalau ada makan, makan. Kalau nggak ada, nggak makan. Baju bisa dipakai berbulan-bulan. Nanti kalau dapat baju barunya bukan beli. Mungkin dapat di tempat sampah kah, atau dikasih orang, seperti itu. Baru ganti baju, kalau enggak. Jadi ada yang bisa bayangin ya, sedih banget. Momennya tuh sedih, tapi Tuhan Yesus tuh minta orang-orang itu untuk bahagia. Dan ada hadiahnya. Mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan sorga. Sekarang siapa yang nggak mau masuk sorga? Adik-adik mau masuk sorga nggak sih? Mau kan ya? Sama, Kak Anita juga mau. Nanti ketemuan ya di sorga ya. Sapa Kak Anita ya? Kak Anita! Gitu. Jadi kita sama-sama ke sorga. Kak Anita juga mau nih masuk sorga. Kak Anita juga mau menjadi anak-anak Tuhan. Kak Anita juga mau yang namanya menjadi
si empunya kerajaan sorga. Waduh. Lalu ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jelas-jelas ya, tulisan itu lagi berduka cita. Mungkin kalau kakak-kakak kelas tanggung tuh tahu ya artinya berduka cita. Berduka cita itu artinya sedih. Namanya duka, itu sedih. Untuk adik kelas TK dan kecil, boleh tanya sama papa sama mama, "Mah, duka itu artinya apa sih?" Kata Kak Anita, duka itu artinya sedih, bener nggak ya? Bisa ditanyakan ya. Jadi duka itu artinya sedih. Adik-adik bisa dibayangin ya, adik-adik itu lagi sedih, lagi nangis, gitu. Terus disuruh bahagia sama Tuhan Yesus, disuruh senyum sama Tuhan Yesus, karena mereka akan dihibur. Gimana sih Tuhan Yesus? Orang lagi sedih disuruh bahagia. Orang sedih harusnya disuruhnya nangis, nangis yang kencang. Gitu ya, nangis yang kencang banget. Ini kenapa disuruh bahagia? Kenapa disuruh senyum? Itulah Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mau adik-adik dengan segala keterbatasan adik-adik. Kalau tadi bahasanya adalah miskin, papa aku nggak punya uang untuk menyekolahkan aku. Papaku nggak punya uang Kak buat beliin aku handphone. Papaku nggak punya uang Kak buat beliin aku baju baru waktu Natal. Nggak apa-apa. Dengan segala keterbatasan adik-adik, emang kalau nggak ada baju baru, adik-adik nggak bisa Natalan? Kan enggak. Kak Anita juga kemarin Natalan nggak pakai baju baru. Pakai baju lama, karena masih bisa dipakai, masih bagus, masih cukup, pakai aja. Kenapa harus pakai baju baru? Kalau papa atau mama, opa, oma punya rezeki, punya berkat yang berlebih gitu ya, berlimpah, terus ayo deh kita ke mall gitu, kita ke PTC, ke Royal, kita beli baju baru, boleh. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Ya udah baju Natal tahun lalu atau baju yang masih bagus, baju apapun yang masih bisa dipakai, pakai aja. Kan masih bisa dipakai, kan? Luar biasa loh. Baju-baju yang ada di lemari, ada dikeluarkan. Karena kan selama ini ada di online kan ya. Jadi ya terlihatnya masih baru. Nggak apa-apa adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang segala keterbatasan, nggak punya handphone, nggak apa-apa. Nggak punya handphone, ya kan? Masih bisa main sama teman-teman yang lainnya. Main sepak bola, main raket, atau main petak umpet, main itu nggak harus mainan handphone, ya. Jadi kalau adik-adik nggak punya handphone, jadi nggak bisa main Kak. Aduh, masih banyak mainan di luaran sana adik-adik. Kak Anita aja dulu waktu kecil nggak pakai handphone, karena nggak ada handphone. Jadi mainnya main petak umpet sama teman-teman, main lari-lari, terus macam-macam. Jadi adik jangan bersedih, harus tetap happy ya. Lalu Tuhan Yesus meminta adik-adik untuk berbahagia ketika lagi berduka. Gimana sih Kak, kok berduka disuruh bahagia? Maksudnya di sini adalah adik-adik boleh merasa sedih. Karena sedih itu perasaan yang timbul ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu wajar sekali, nggak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut. Ya kan? Aduh, aku sedih Kak hari ini. Oke, hari ini adik-adik sedih karena mungkin handphonenya rusak. Sedih Kak, handphone aku rusak. Aku jadi nggak bisa main handphone. Ya udah, besoknya adik-adik harus sudah happy lagi. Nanti kalau papa, mama, opa, oma dikasih berkat berlebih sama Tuhan, bisa dibeliin handphone lagi. Gitu. Jadi jangan berlarut-larut juga. Jangan keterusan sedihnya. Ya, karena mereka akan dihibur biar kembali happy lagi. Oke. Sekarang Kak Anita mau ajak adik-adik untuk melihat bagaimana sih keadaan yang ada di sekitar kita yang mungkin adik-adik pernah temui atau adik-adik juga belum pernah menemui. Coba kita cek ya. Gimana sih orang-orang yang ada di sekitar kita? Oke.
Yang pertama kita lihat adik-adik, untuk mandi aja ada anak laki ini, si A ini susah. Jadi dia cuman, kalau bahasa Jawa tuh bilangnya raup gitu ya, cuman cuci muka. Itu pun airnya nggak sebersih air yang ada di kamar mandi adik-adik. Wah, adik-adik punya kamar mandi. Wow, bagus. Coba lihat di gambar ini. Nggak ada kamar mandi. Ini lingkungannya kumuh. Kumuh itu kotor sekali. Dia cuci mukanya di tumpukan sampah. Jadi adik bisa bayangin ya, baunya tuh gimana, kotornya bagaimana. Wah, luar biasa. Lalu ada gambar yang di bawah, ada anak-anak sekolah, tapi lihat kondisi rumahnya. Rumahnya hanya tempel-tempel sana sini ya, tempel-tempel apa tuh namanya tuh ya, seng gitu ya. Tempel sana, tempel sini. Tapi mereka lihat ekspresinya, happy, senang bisa main sama teman-temannya. Meskipun rumahnya nggak sebagus rumahku ya kak ya. Wah, jangan salah. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini. Kondisi atau keadaan kalau kita kurang gizi. Jadi, busung lapar namanya. Jadi, kurang makannya, dan makanan yang dimakan pun tidak sehat dan tidak bersih. Jadi, ada penyakit namanya busung lapar. Dan ini sangat banyak sekali. Di Indonesia tuh banyak sekali adik-adik yang mengalami kondisi busung lapar. Lalu kita lihat di sini ada gambar, aduh, rumahnya deket rel kereta api. Mainnya lo di rel kereta api. Nanti kalau ada kereta api lewat gimana? Bahaya loh adik-adik. Tapi lihat wajah-wajah mereka. Happy ya. Mereka bahagia sekali, senang sekali dengan segala keterbatasan mereka. Kita lihat lagi nih, ada apa lagi ya? Nah, ini ada teman-teman kita yang bekerja mencari sampah atau barang sisa dari kita. Kalau di tempat-tempat sampah, dia ambilin. Nanti dipilah-pilah. Gitu adik-adik, berapa banyak sampah yang didapatkan, nanti mereka akan dibayar. Dibayarnya pun tidak semuanya dibayar pakai uang. Ada juga yang dibayarnya adalah menggunakan barang. Jadi entah itu nanti dapatnya makanan nasi, bungkus sebungkus, atau minuman, seperti itu. Kita lihat kondisi atau keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di luaran sana. Dengan rumahnya, aduh udah banjir rumahnya itu. Tapi coba lihat, wah senang sekali mereka. Tidak ada namanya wajahnya sedih, happy loh. Kita lihat ya. Nah, sekarang gimana kondisinya adik-adik dibandingkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang tadi Kak Anita munculkan gambarnya. Apakah adik-adik merasa ada di bawah mereka, lebih, aduh Kak, aku tuh lebih parah dari mereka? Atau adik-adik merasa, puji Tuhan Kak, aku bersyukur dengan keadaan aku sekarang lebih baik dari mereka. Adik-adik ada di mana sekarang kondisinya? Meskipun adik-adik ada yang di bawah kondisi mereka atau lebih kurang dari kondisi mereka, kita bersyukur. Adik-adik ada di atas kondisinya mereka yang tadi sudah Kak Anita tampilkan gambarnya, adik-adik juga harusnya bersyukur. Wah, mereka tuh mandi aja harus cuci muka, nggak pernah mandi Kak, cuci muka aja karena mencari air bersih itu susah. Tapi adik-adik di sini bisa mandi pagi sama mandi sore, pakai sabun lagi. Gosok gigi, keramas, aduh, enak banget. Jadi bersih, ya kan? Lalu adik-adik bisa makan makanan yang enak di rumah. Ada nasi, ada tempe, ada sambal. Anita lapar. Kalau tadi saudara kita atau teman kita sampai terkena penyakit yang namanya busung lapar. Jadi badannya tuh kurus sampai terlihat tulang belulangnya, tapi perutnya membesar. Dan juga itu nggak hanya di tangan ya adik-adik, ya kakinya juga.
Jadi kurusnya tuh sampai tulang belulangnya tuh kelihatan. Seperti itu. Kalau Kak Anita, besar semuanya ya. Perutnya besar, pipinya besar, besar semuanya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus bersyukur dengan segala keadaan adik-adik. Adik-adik bisa sekolah, puji Tuhan. Adik-adik punya HP, punya handphone, puji Tuhan. Adik-adik punya teman banyak, puji Tuhan. Bersyukur, ya kan? Tuhan sudah meletakkan adik-adik di kondisi yang luar biasa. Jadi harus bersyukur. Tadi kan Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin. Kenapa? Iya, karena mereka adalah yang punya kerajaan. Miskin harta nggak apa-apa, tapi adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita happy dengan kondisi yang Tuhan sudah letakkan kita, ya, adik-adik dengan keluarga yang seperti ini, adik-adik punya rumah seperti ini, adik-adik bersekolah di sekolah yang seperti ini, bersyukur. Caranya gimana? Yang pertama, jangan lupa tetap baca Alkitab. Ya kan? Kebenaran firman ada dalam Alkitab. Lalu yang kedua, jangan lupa pergi ke sekolah minggu. Lah, Kak, kan lagi pandemi, nggak boleh pergi ke gereja. Iya, emang nggak boleh pergi ke gereja. Tapi kan adik-adik bisa gerejanya online. Jadi adik-adik harus tetap mengikuti IHMPA, mau itu tatap muka, mau itu online. Karena itu adalah ungkapan syukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Adik-adik berterima kasih dengan segala yang sudah Tuhan Yesus kasih. Punya papa, punya mama, punya opa, punya oma, punya kakak, punya adik. Bersyukur. Kak Anita nggak punya opa sama oma. Adik-adik punya kan? Nah, bersyukur. Ada teman-teman yang, aduh Kak, aku nggak punya handphone. Ya nggak apa-apa, aku nggak punya handphone Kak, tapi aku punya teman banyak. Loh, bersyukur. Lalu yang ketiga, cara kita untuk bersyukur adalah dengan berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Anak adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, pagi ini Tuhan masih kasih Fidelin, Tuhan masih kasih Dinda nafas. Terima kasih Tuhan jaga Brian sepanjang malam, tidurnya Brian. Ungkapan syukur, ya kan? Mau makan berdoa, mau belajar berdoa, biar Tuhan jaga, Tuhan sertai adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada dan apapun yang adik-adik lakukan. So, jangan lupa ya, hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala apapun, dalam segala kondisi yang adik-adik sedang hadapi, yang adik-adik terima. Bersyukur, tetap happy, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, kita akan tutup pembacaan Alkitab kita dengan berdoa. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari Minggu ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbahagia dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Ajarlah kami selalu Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan berbahagia di dalam segala kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih Kak Anita atas berkat firman Tuhan ya kali ini. Memberkati kakak-kakak di sini, juga adik-adik di rumah ya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa mama atau pak oma untuk membawa persembahan ke gereja ya. Ya.
kita mau menaikkan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Ya, terima kasih adik-adik atas persembahan adik-adik. Yuk, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sumber berkat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena atas kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya ini adalah pemberian Tuhan juga atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas persembahan kami ini. Kiranya Tuhan memberkati papa mama kami, opa oma, orang-orang yang akan mengelola persembahan kami Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga boleh mengelola persembahan kami ini dengan baik, boleh berguna untuk pelayanan-Mu terutama di GPIB Cahaya Anugerah. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh menaikkan syukur atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung IHMPA hari ini. Sebelum mengakhiri, Kak Upi mau ajak adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Nanti Kak Anita akan menutup di dalam doa. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Tuhan Yesus sangat sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita akan menutup IHMPA kita di tanggal 16 Januari 2022. Sedih ya? Nggak usah sedih, minggu depan ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lain. Kak Anita lagi ya. Kita tunggu minggu depan. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa tetap happy
happy, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, dan tetap menjadi anak-anak Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita berdoa sama-sama ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Kak Anita pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 16 Januari 2022. Tuhan sertai mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga diingatkan pada hari Minggu ini untuk kami mau bersyukur, kami mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala apapun. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, kami mau punya kerajaan sorga, karena kami yakin, kami percaya, kami memang anak-anak Tuhan Yesus, dan kami berjanji kami akan selalu taat dengan segala firman yang Tuhan sampaikan, dengan segala perintah yang Tuhan sampaikan. Karena kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Kami mau berdoa juga untuk proses pembelajaran kami, Tuhan, yang saat ini sudah kami lakukan secara tatap muka. Tuhan kiranya mau sertai kami, jaga kami, biarlah kami boleh selalu sehat, kami boleh mengikuti sekolah kami tatap muka. Kami sudah sangat rindu dan akhirnya Tuhan perkenankan kami untuk bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan guru kami, dan kami bersekolah di gedung sekolah kami yang sudah lama kami tinggalkan. Kiranya Tuhan mau jaga kami, sehingga kami boleh semakin bersemangat dalam bersekolah. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang saat ini dalam proses pembangunan. Tuhan sertai segala proses yang akan dilakukan untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, anak-anak-Mu. Amin. IHMPA selesai, mari kita tetap di rumah. Terima kasih adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay happy, stay healthy, salah, itu dikoreksi ya. Stay happy, stay healthy, adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa bersyukur. Dah. Sampai bertemu. Oke.